Nah, malam ini kita akan membahas buku Fatimah adalah Fatimah dari Ali Saryati. Nah, yang pertama, ada 4 fase dari kehidupan Fatimah setelah membaca beberapa literatur tentang Sayyidah Fatimah alaihissalam. Yang pertama di masa kelahiran itu Bunda Fatimah atau Sayyidah Fatimah alaihissalam itu lahir di tengah-tengah masyarakat Hijaz, yang mana tradisi jahiliyah dari masyarakat Hijaz itu menguburkan bayi perempuannya. Kenapa bayi perempuannya dikuburkan? Menurut Ali Saryati dalam buku ini, dikarenakan faktor ekonomi atau faktor ekonomi dan politik. Kenapa? Karena anak perempuan satu tidak bisa dibawakan untuk ikut berperang bersama ayahnya. Itu yang pertama. Itu faktor politik. Bukan menjadi penerus dari terah atau keberlanjutan keturunan dari seorang orang tua. Sehingga dikutuk pula dalam Al-Quran tradisi menguburkan bayi perempuan tersebut. Hidup-hidup lagi dikuburkannya. Sementara faktor ekonominya, karena anak perempuan itu untuk dibesarkan hingga dia dinikahkan atau dibawa pergi oleh suaminya, itu membutuhkan biaya yang sangat banyak. Apalagi tradisi masyarakat jahiliyah yang melakukan pelamaran adalah perempuan, bukan laki-laki. Sama seperti yang masih menjadi tradisi di India. Nah, Rasulullah SAW kemudian melalui turunnya surah Al-Kautsar, asbabun nusulnya hendak memberitahukan kepada kita bahwa ternyata anak perempuan itu juga merupakan terah atau pewaris dari keturunan seorang orang tua, dalam hal ini Fatimah. Jadi inna atau inakal kautsar, sesungguhnya karunia dari Tuhanmu itu teramat banyak. Inna atau inakal kautsar fasali rabbika wanhar, hingga kita diperintahkan untuk bersyukur dan berkurban, karena sesungguhnya merekalah yang terputus. Inna atau inakal kautsar fasali rabbika wanhar inna saniaka wal abtar. Abtar itu terputus. Jadi orang-orang yang menghardik Rasul bahwa Rasul ini memiliki keturunan yang terputus karena tidak memiliki anak laki-laki, hanya memiliki anak perempuan, disinggung oleh Al-Quran bahwa bukan Rasul yang abtar atau yang terputus, tetapi mereka lah yang sebenarnya terputus, even mereka memiliki keturunan anak laki-laki. Nah, di masa kecil, Fatimah Az-Zahra selalu mendapati pujian dari Rasulullah SAW. Dan Fatimah pula menerobos tradisi-tradisi jahiliyah yang oleh ayahnya, yakni Rasul SAW, membanggakan anak perempuan, dalam hal ini Fatimah. Di mana tradisi jahiliyah itu justru membanggakan anak laki-laki, sehingga Fatimah Az-Zahra itu dijuluki sebagai Ummi Abiha atau ibu bagi ayahnya atau orang tua bagi orang tuanya, karena Rasul sebagaimana yang kita ketahui yatim piatu sejak balita. Sejak dalam kandungan dia telah kehilangan atau meninggal ayahnya, dan di umur yang sangat belia dia juga kehilangan ibunya, sehingga Fatimah Zahra kemudian hadir sebagai ibu bagi ayahnya atau Ummi Abiha. Di masa dewasa Fatimah kemudian menikah dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Ini ada yang menarik nih riwayatnya. Ketika Abu Bakar ingin menikahi Fatimah Az-Zahra, Rasul mengetuk pintu kamar dari Fatimah. Ya Fatimah, anakku, sesungguhnya Abu Bakar ingin meminangmu. Apakah kau menerima pinangannya? Menurut beberapa riwayat, Sayyidah Fatimah menolak pinangan tersebut. Begitupun dengan sahabat Abu Bakar dan sahabat Utsman. Sehingga sampai Rasul SAW kemudian to make story short atau untuk mempersingkat cerita, bertanya kepada Sayyidina Ali, ya Sayyidina Ali, maukah kau nikahkan dengan anakku Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam, karena sesungguhnya tidak menikah Fatimah jika tidak ada Sayyidina Ali, dan tidak menikah Sayyidina Ali jika tidak diciptakan Fatimah.
Sayyidina Ali hanya menjawab dengan sangat rendah hati, "Ya Rasulullah, dengan apakah aku ingin menikahi atau meminang anakmu? Sesungguhnya aku adalah pria yang sangat miskin." Uh, Rasul SAW bersabda kemudian bahwa cukup dengan zirah yang kau gunakan untuk berperang atau baju perangnya Sayyidina Ali. Sehingga Rasul kemudian kembali lagi ke pintu kamar anaknya, "Ya Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam, maukah kau menikah dengan Sayyidina Ali?" Tidak terdengar penolakan dari Fatimah, sebagaimana ia menolak Abu Bakar, Utsman dan Umar. Fatimah ini bisa menjadi contoh bagi kita juga. Fatimah ketika diam itu artinya dia setuju terhadap pinangan dari Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, sehingga menikahlah Sayyidah Fatimah Zahra yang kita jadikan doa pernikahan yang mana dicontohkan oleh Rasul SAW ketika menikahkan Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah. Di masa kesayyidan ini menjadi salah manusia yang dicikalnya dari tiga, di tengah selimut mereka beri Rasulullah, Sayyidina Husain dan Sayyidina disucikan dari segala kekotoran oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Fatimah pula menyusul Rasul SAW hanya sekitar 6 bulan dalam peristiwa Said oleh Fatimah. Utamaan dia anak dari Sayyidah Khadijah alaihissalam, wanita teladan juga, istri dari Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, ibunda dari Sayyidina Hasan alaihissalam dan Sayyidina Husain alaihissalam. Ini keduanya adalah pemimpin pemuda di surga berdasarkan sabdanya Rasul. Dan Fatimah pula ibunda dari Sayyidah Zainab alaihissalam yang menolong keturunan Husain ketika dibantai di padang Karbala. Nah, 4 teladan perempuan yaitu Sayyidah Asiyah, Sayyidah Maryam. Sayyidah Asiyah itu dia teladan bukan karena hanya istri Fir'aun, dan tentunya bukan karena istri Fir'aun, tetapi karena mampu menjadi ibu angkat dari Nabi Musa alaihissalam yang pada masa itu, masa kepemimpinan Fir'aun, anak laki-laki itu diburu-buru untuk dibunuh karena ramalan dari para penyihir di samping Fir'aun. Sayyidah Maryam alaihissalam itu teladan karena mampu menjadi ibu kandung Nabi Isa alaihissalam. Berkat mujizatnya juga dia dapat melahirkan Nabi Isa tanpa pernah disentuh oleh satu laki-laki pun. Sayyidah Khadijah alaihissalam karena mampu menjadi istri Rasul SAW, dan Sayyidah Fatimah menjadi teladan karena mampu menjadi anak dan penerus keturunan Rasulullah SAW. Ini tadi yang disebutnya apa keistimewaan Fatimah. Keistimewaannya itu karena dia menjadi anak Rasul yang pada gilirannya menjadi penerus keturunan Rasulullah SAW. Nah, keteladan Fatimah dalam sektor domestik. Nah, domestik itu artinya dalam rumah tangga. Satu, dia menjadi ibu bagi ayahnya atau ummi abiha, dia menjadi anak yang sangat berkhidmat. Yang kedua, dia menjadi pakaian bagi suaminya. Pakaian artinya pelindung ya. Kalau kita membaca misalnya bukunya Quraisyab, dia ada di mana-mana. Pakaian itu fungsinya melindungi dan membuat kita bangga dalam memakainya. Nah, itulah yang kemudian disebut sebagai pelindung dan kebanggaan dari suaminya. Begitupun juga suami juga menjadi pakaian bagi istrinya. Dan Fatimah juga menjadi madrasah pertama atau madrasatul ula bagi anak-anaknya, dalam hal ini Sayyidina Hasan, Husain, dan Sayyidah Zainab alaihissalam. Nah, keteladan Fatimah dalam sektor publik atau dalam sektor sosial, dalam bidang pendidikan misalnya, dia memberikan ceramah yang sangat argumentatif, mengandung kebenaran tertinggi di mimbar-mimbar sepeninggal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam aspek sosial ekonomi, dia mengadvokasi hak dirinya tentunya dan hak masyarakat demi tegaknya keadilan sosial dan keadilan ekonomi. Misalnya dalam konteks tanah Fadak tadi, yaitu lahan pertanian yang menghidupi banyak masyarakat. Itu kan merupakan hak dari Fatimah, warisan dari Rasulullah SAW, tapi diambil alih oleh pemerintah secara sepihak. Dan dalam aspek kesehatan, Fatimah menjadi yang terdepan di depan gerbang yang menyambut Rasulullah SAW seusai perang untuk membasuh luka dan merawat luka-luka Rasulullah SAW. Nah, terakhir, apa sih keadilan dan yang menjadi moderasi dalam diri sosok teladan Bunda Fatimah atau Sayyidah Fatimah alaihissalam? Satu,
Fatimah itu bukan tradisionalis yang tertutup. Dalam artian dia bukanlah paradigma fikih toh gitu yang tertutup kemudian di rumah aja, di sumur, kasur dan dapur. Tapi di sisi lain dia juga bukan liberalis yang bablas. Dia keluar kemana-mana, bahkan ikut dalam perang. Misalnya kayak dicontohkan salah satu istri Rasul kan dia ikut di perang, misalnya di dalam perang, saya lupa perang Jamal atau perang Siffin. Dia juga naik unta untuk ikut berperang. Nah ini kalau kita kontekskan di masyarakat sekarang, perempuan bisa di dalam sektor publik selama dia telah menyelesaikan sektor domestiknya dan selama dia memperhatikan aspek-aspek domestiknya itu gitu. Misalnya dia sudah menjadi ibu, istri dan anak yang baik dan tetap memperhatikan hukum-hukum Islam ketika dia di ruang publik. Nah, Fatimah juga bukan idealis yang utopis gitu, dia berbicara tentang surga dan neraka aja, tetapi bukan pula materialis yang cinta dunia. Dia juga bukan yang mengumbar syahwatnya kemana-mana sebagaimana tradisi perempuan jahiliyah atau perempuan-perempuan modern sekarang ini. TikTokan sana sini mengumbar syahwatnya, mengumbar auratnya, goyang-goyang di sosial media dan sebagainya. Nah, di sisi lain, Barat kemudian di satu sisi Barat kemudian menginginkan perempuan Islam itu sangat tertutup. Jadi sebenarnya Barat menginginkan, atau dalam hal ini mereka yang berpandangan dunia materi menginginkan Islam itu perempuannya tertutup aja terus supaya tertinggal. Karena kalau perempuannya tertinggal, mustahil juga tercipta keadilan sosial. Karena keadilan sosial itu adalah sepasang langkah kaki antara perempuan dan laki-laki. Jadi kalau perempuannya tertinggal, tidak akan maju itu suatu peradaban, dalam hal ini peradaban Islam. Jadi Barat menginginkan perempuan Islam itu tertutup terus. Pun juga dia terbuka, Barat kemudian menginginkan perempuan Islam itu sangat-sangat terbuka atau sangat-sangat bebas yang bablas. Sehingga dapat menguntungkan roda-roda kapitalisme untuk bisa berjalan. Contoh, perempuan bisa kerja juga. Supaya apa? Supaya perempuan bisa menentukan haknya. Mau dia nongkrong di mana, di bar mana, mau pakai busana apa, kosmetik apa. Kan yang paling mudah untuk terperangkap dalam konsumerisme adalah perempuan. Sedikit-sedikit belanja ini, sedikit-sedikit belanja itu. Sehingga misalnya kalau kita bicara masyarakat prasejarah, pemburu pengumpul, laki-laki itu selalu memburu, perempuannya selalu mengumpulkan. Jadi sangat-sangat konsumtif. Nah, tetapi serangan-serangan dari pihak internal maupun pihak eksternal itu, pihak internal yang saya maksud adalah kaum-kaum yang tersesat dan munafik, dan pihak eksternal adalah kaum-kaum kafir dalam hal ini yang menentang prinsip ajaran Islam, tidak mampu membendung sosok keteladanan Fatimah. Sehingga Fatimah tetap memenuhi tanggung jawab domestiknya di satu sisi, tetapi Fatimah pula juga memenuhi tanggung jawab sosialnya. Itulah mengapa Sayyidah Fatimah kemudian menjadi sosok teladan yang sangat ideal. Karena satu, secara ikhtiar, secara determinis atau takdir, dia nasabnya itu bagus sekali secara vertikal ke atas. Dalam hal ini orang tuanya adalah orang tua yang sangat mulia, dan secara horizontal dia menikah sama Sayyidina Ali, sehingga secara vertikal ke bawah dia melahirkan keturunan-keturunan yang suci pula. Itu secara takdir atau secara determinis. Secara ikhtiar, Fatimah juga memenuhi tanggung jawab domestik dan sosialnya. Sehingga secara determinis dan ikhtiar, Fatimah sangat cocok untuk menjadi teladan, bukan hanya di zamannya, tetapi di seluruh zaman, bukan hanya bagi generasi Islam, tetapi seluruh manusia, dan bukan hanya seluruh manusia yang ada di bumi, tapi seluruh makhluk yang ada di alam semesta. Sehingga tepatlah sabda Rasul SAW bahwa Fatimah alaihissalam adalah pemimpin perempuan seluruh alam semesta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.